Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih dapat membahas ilmu hadis 2 pada episode yang kedua. Pada episode yang kedua ini dalam kajian ilmu hadis 2 kita akan membahas tema tentang gelar-gelar untuk rijalul hadis. Di sana ada beberapa gelar untuk para rijalul hadis. Di antaranya 1. Al-Musnid, 2. Talibul hadis, yang ketiga Al-Hafiz, yang keempat Al-Muhaddits, yang kelima Al-Hujjah, yang keenam Al-Hakim, yang ketujuh Amirul Mukminin fil hadis. Itulah 7 gelar yang diberikan oleh umat Islam masa lalu kepada para rijalul hadis, atau bisa dikata penghargaan umat Islam secara kultural kepada para rijalul hadis. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu dari ketujuh gelar yang kita sebutkan tadi agar kita tepat sasaran dalam memahami apa yang dimaksud oleh umat Islam pada masa itu kepada orang-orang yang menjadi rijalul hadis. Yang pertama ialah al-musnid. Al-musnid itu ialah orang-orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik ia mengetahuinya ataupun tidak. Al-musnid juga disebut dengan at-talib, dapat pula disebut dengan al-mubtadi, dan juga dapat disebut ar-rawi. Itulah yang dimaksud dengan al-musnid. Gelar yang kedua ialah talibul hadis. Talibul hadis ini ialah simpel saja pengertiannya, yaitu orang yang sedang menuntut hadis. Jadi ketika dapati orang-orang di masa itu yang betul-betul getol untuk menuntut hadis Nabi, itu akan diberi gelar dengan talibul hadis. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi pada gelar yang pertama yakni al-musnid, dia juga dapat menyandang gelar talibul hadis. Jadi orang yang diberi gelar dengan al-musnid dapat juga diberi gelar dengan talibul hadis. Gelar yang ketiga ialah al-hafiz. Gelar al-hafiz ini kita akan dapat temui beberapa pendapat di sana. Yang pertama, persamaan dari al-muhaddits menurut mayoritas ahli hadis. Yang kedua, al-hafiz lebih tinggi derajatnya daripada al-muhaddits dengan sekiranya mengetahui apa yang ada dalam tiap-tiap tingkatan itu lebih banyak dari apa yang diketahuinya. Yang berikutnya, gelar untuk ahli hadis yang dapat mensahihkan sanad dan matan dan dapat mentakdil sekaligus menjarah periwayatannya. Seorang al-hafiz harus menghafal hadis-hadis sahih, mengetahui periwayat yang waham. Waham itu ialah banyak purbasangka, illat hadis, dan istilah-istilah para muhaddis. Yang berikutnya, orang yang memadukan sifat-sifat muhaddis ditambah dengan banyaknya hafalan dan banyaknya jalur agar dapat disebut al-hafiz. Al-hafiz itu orang yang menghafal 100.000 hadis, baik dalam segi matan maupun sanadnya, meskipun dengan jalur yang beragam, mengetahui yang sahih dan mengenal berbagai peristilahan yang digunakan dalam buku hadis. Yang terakhir, Al-Mizzi pernah mengatakan, al-hafiz adalah orang yang pengertiannya atau pengetahuannya lebih banyak daripada yang tidak diketahuinya. Bila ia berhasil menghafal lebih dari 100.000 hadis lengkap dengan sanadnya, maka ia mencapai julukan al-hafiz
atau dia akan mencapai julukan Hafidhul Hujjah. Para pakar hadis yang mendapat gelar ini antara lain Al-Iraqi, Syarafuddin Ad-Dimyati, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Ibnu Daqiqi. Gelar yang keempat ialah Al-Muhaddis. Gelar Al-Muhaddis ini juga kita akan dapati beberapa pendapat, di antaranya: 1. Menurut muhaddisin mutaqaddimin, Al-Hafiz dan Al-Muhaddis itu searti. Yang kedua, menurut muhaddisin mutaakhirin, Al-Hafiz itu lebih khusus daripada Al-Muhaddis. Yang ketiga, datang dari ulama yang bernama At-Tajus Subhi, mengatakan Al-Muhaddis ialah orang yang dapat mengetahui sanad-sanad, illat-illat, nama-nama rijal atau periwayat-periwayat, ali, tinggi, dan nazil, rendahnya suatu hadis, memahami kutubus sittah, Musnad Ahmad, Sunan Al-Baihaqi, Majmu' Tabrani, dan menghafal hadis sekurang-kurangnya 100 buah. Pendapat yang terakhir ialah orang yang mahir dalam bidang hadis, baik dari segi riwayah maupun diroyahnya, mampu membedakan yang lemah dari yang sahih, mengenal ilmu-ilmu dan peristilahannya, mengenal yang mukhtalif dan mu'talif dari para periwayatnya, dan memperoleh semua itu dari imam-imam hadis, di samping mengetahui dalam kata-kata gharib dalam hadis dan hal-hal lain yang memungkinkan mengajarkannya kepada orang lain. Para muhaddis yang mendapat gelar ini antara lain Atha bin Abi Riba, seorang mufti masyarakat Mekah yang wafat pada tahun 115 Hijriah, dan Imam Az-Zabidi, salah seorang ulama yang mengikhtisarkan kitab Bukhari dan Muslim. Gelar yang kelima ialah Al-Hujjah. Al-Hujjah itu ialah gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis, baik matan, sanad, maupun perihal si periwayat. Perihal si periwayat itu maksudnya dia hafal dengan keadilan perawi, kecacatannya, dan biografinya. Biografi itu riwayat hidup daripada perawi. Para muhaddis yang mendapat gelar ini antara lain ialah Hisham bin Urwah. Beliau wafat pada tahun 146 Hijriah. Berikutnya Abu Huzail Muhammad bin Walid. Beliau wafat pada tahun 149 Hijriah. Dan Muhammad Abdullah bin Amr wafat pada tahun 242 Hijriah. Gelar yang kelima ialah Al-Hakim. Gelar Al-Hakim ini ialah orang yang mengetahui seluruh hadis yang pernah diriwayatkannya, baik dari segi sanad maupun matan, jarah, ta'dil atau tercelahnya, terpujinya, dan sejarahnya. Setiap riwayat yang diketahui, sejarah hidupnya, perjalanannya, guru-guru, dan sifat-sifatnya yang dapat diterima maupun yang ditolak. Ia hafal hadis lebih dari 300.000 hadis beserta sanadnya. Jadi bisa dikata Al-Hakim itu lebih di atas hafalannya daripada Al-Hujjah. Para muhaddis yang mendapat gelar ini antara lain ialah Ibnu Dinar. Beliau wafat pada tahun 162 Hijriah. Yang kedua, Al-Laits bin Sa'ad, seorang mawali yang menderita buta di akhir hayatnya. Beliau wafat pada tahun 175 Hijriah. Dan yang ketiga ialah Imam Malik. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Yang keempat ialah Imam Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 204 Hijri.
Dan gelar yang terakhir untuk para rijalul hadis ialah Amirul Mukminin fil Hadis. Untuk gelar ini ada beberapa pendapat juga. Yang pertama ialah julukan ini diberikan kepada orang yang populer pada masanya dalam bidang hafalan dan dirayah hadis, sehingga menjadi tokoh dan imam pada masanya. Julukan ini telah diberikan kepada orang-orang semisal Abdurrahman bin Abdullah ibni Zakwan al-Madani atau Abu Az-Zinad. Sering disebut Abu Az-Zinad, Syu'bah ibnu al-Hajjaj, Sufyan al-Thawri, Imam Malik ibnu Anas, Imam al-Bukhari, dan lain-lain. Mereka merupakan imam-imam hadis terkemuka yang mendapat kesaksian imam-imam besar dan mayoritas umat mengenai keimanan mereka dan kedalaman mereka dalam bidang ilmu hadis. Yang kedua ialah gelar ini sebenarnya diberikan kepada para khalifah setelah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para khalifah diberikan gelar demikian mengingat jawaban Nabi atas pertanyaan seorang sahabat tentang siapakah yang dikatakan khalifah, bahwa khalifah ialah orang-orang sepeninggalan Nabi yang meriwayatkan hadisnya. Para muhaddis pada masa itu seolah-olah berfungsi khalifah dalam menyampaikan sunnah. Mereka yang memperoleh gelar ini antara lain Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan al-Thawri, Ishaq bin Rahawai, Ahmad bin al-Hambal, Al-Bukhari, Ad-Daruqutni, dan Imam Muslim. Itulah pengertian daripada Amirul Mukminin. Demikian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan ini. Jika ada yang kurang jelas silakan dipertanyakan. Semoga bermanfaat. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.